Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih Sobat KGJ semuanya. Selamat datang di live Instagram Kota Gede Jewelry malam ini. Ketemu lagi sama aku, Tasya. Nah, kita bakalan bincang-bincang lagi ya setiap hari Jumat nih. Udah 3 kali berturut-turut ini ya kita ketemu di live Instagramnya Kota Gede Jewelry di hari Jumat malam kayak gini nih ya. Waktunya kita buat bahas-bahas cincin nih ya teman-teman semuanya. Buat yang baru pertama kali join live Instagramnya Kota Gede Jewelry, nah ini pas banget ya, kalian harus banget pantengin live-nya Kota Gede Jewelry sampai akhir nanti. Karena untuk temanya malam ini aku bakalan kasih tema yang seru banget dan tentunya jarang orang tuh mikirin ini gitu ya. Dari awal dia mau beli cincin tuh jarang banget mikir ini. Nah, ini aku bakalan ingetin ke kalian nih, ada hal yang penting banget yang harus kalian pikirin juga nih sebelum beli cincin kayak gitu ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua nih ya? Gimana kabarnya nih Sobat KGJ semuanya? Gak kerasa minggu depan itu sudah mulai masuk ke tahun 2024 ya. Ini sudah mulai ke penghujung tahun. Gimana nih resolusi buat tahun depan? Ada yang mungkin resolusinya tahun depan mau ke hubungan lebih serius gitu ya, mungkin ke jenjang lamaran, tunangan, atau mau yang udahlah langsung sat-sat aja akad nikah kayak gitu ya. Nah, pas banget ya, ini di akhir tahun menjelang tahun baru, resolusi baru seperti itu ya. Mungkin yang ada udah punya niat baik di tahun depan gitu, yang mungkin udah ada niat baik di tahun depan mau melamar calonnya gitu ya, atau mau langsung nikah nih sama calonnya ya, tapi masih belum kepikiran cincin ya. Duh, cincinnya mau kayak gimana, modelnya apa, pakai bahan apa, yang kayak gimana desainnya, mau dikasih ukiran nama atau enggak. Nah, itu kan banyak banget ya perintilan-perintilannya nih Sobat KGJ. Kira-kira kalian udah ada yang kepikiran belum nih? Udah ada yang kepikiran belum nih kira-kira kalau nanti beli cincin itu mau yang kayak gimana desainnya dan sebagainya? Oh, ada yang udah komen nih ya di awal opening kita kali ini dari Kak Ahmad. Belum punya katanya. Semoga dengan join di live-nya Kota Gede Jewelry ini ketemu jodohnya ya Kak Ahmad ya. Kak Ahmad dan teman-teman yang lain bisa tuh share lokasi kalian gitu ya. Siapa tahu Kak Ahmad nanti ketemu tuh jodohnya di Kota Gede Jewelry ya. Nanti kalau udah ketemu jodohnya Kak Ahmad, jangan lupa buat order cincinnya di Kota Gede Jewelry ya Kak Ahmad ya. Aku doain nih Kak, buat yang belum punya jodoh sama seperti Kak Ahmad dan teman-teman yang lain, semoga segera dipertemukan yang terbaik menurut Allah ya teman-teman ya. Oke, dari mana aja nih teman-teman semuanya Sobat KGJ ini dari mana sih yang paling jauh? Coba aku penasaran nih sama Sobat KGJ nih, yang paling jauh dari mana nih ya? Yang paling jauh Sobat KGJ ada dari mana nih? Nanti bisa aku spill mungkin lokasi terdekat kalau kalian mau datang langsung ke store-nya KGJ ya. Atau bisa juga loh kalian itu order via online. Caranya gimana? Caranya nanti tinggal langsung aja chat Minko ya teman-teman ya. Chat Minko, cara chat Minko-nya gimana? Nah, langsung aja ke profile Instagramnya Kota Gede Jewelry. Di situ nanti di bio Instagramnya ada link ya teman-teman. Nah, kalian klik aja terus nanti pilih link WhatsApp seperti itu ya. Nanti bisa tuh konsultasi dulu sama Minko di situ ya. Konsultasi apa yang ingin kalian tanyakan, mungkin terkait size, bahan, terus desain dan lain sebagainya. Apapun itu yang pengen kalian konsultasikan sama Minko, boleh banget ya, di chat aja Minkonya supaya nanti kalian ketika order cincinnya tuh pas sampai itu bener-bener sesuai sama yang kalian harapkan seperti itu ya. Terus di Kota Gede Jewelry nih, mungkin ada yang baru pertama kali ya, tahu tentang Kota Gede Jewelry. Jadi di Kota Gede Jewelry itu punya keunggulan nih teman-teman, dia bisa custom kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi cari cincin yang bisa custom sesuai dengan selera kalian, nah Kota Gede Jewelry ini adalah pas banget ya. Kita berjodoh nih kalau misalnya kalian emang cari cincin yang bisa custom. Di sini tuh bisa custom teman-teman, dari desain, kemudian bahan, size-nya juga, dan garansinya 5 tahun ya. Garansinya 5 tahun. Oke, ini ada pertanyaan dulu nih dari Kak Caca ya. Via online harus full payment, apa bisa DP berapa persen Kak? Kak, untuk via online itu harus full payment, apa bisa DP berapa persen?
harus DP 80%. Oke, Kak Caca. Jadi untuk via online itu bisa DP dulu ya 80% ya. Untuk DP-nya 80% dulu Kak Caca. Nah, itu bisa nanti kayak gitu ya. Kak Caca kira-kira udah kepikiran belum nih desainnya mau pakai yang apa? Kemudian bahannya mau pakai yang apa Kak Caca? Kalau misalnya belum, nah boleh tuh sekalian dikonsultasikan ke Minko ya. Nanti ditanyain aja sama Minko kira-kira bahan yang sesuai dengan keinginan Kak Caca itu nanti bagusnya pakai bahan yang apa, kayak gitu ya. Yang lain juga boleh banget loh ya, kalau mau tanya-tanya kayak Kak Caca sama Kak Ahmad tadi ya, boleh banget langsung ditanyain aja di kolom komentar, nanti bakalan aku jawabin satu persatu ya untuk komentarnya. Nah, kita mungkin bisa mulai masuk ke materi ya. Tadi kita sudah opening, kemudian kenalan juga sama sobat KGJ ya. Tapi aku belum dapet nih yang paling jauh dari mana nih, aku belum dapet ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen share, aku di sini Kak. Kira-kira kalau aku lokasinya di sini, kalau mau datang ke store-nya KGJ paling deket di mana? Nanti bisa aku bantu tuh ya. Misalnya ada yang bener-bener pengen banget datang ke store-nya KGJ, nggak apa, datang aja ya. Datang aja, nanti aku bakalan spill alamat cabang-cabang KGJ ada di mana aja. Atau kalau mau pesan via online juga boleh kayak Kak Caca tadi ya, bisa pesan via online. Caranya langsung aja datang ke profile Instagram, ya, nanti langsung aja ke profile Instagram, klik link yang ada di bio ya, nanti bisa kalian konsultasikan ke Minko. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Langsung yuk cus join aja. Kemudian teman-temannya yang kira-kira kalian tahu ya, oh kayaknya dia mau nikah nih gitu, terus masih bingung cincinnya. Nah, boleh banget di tag ya teman-temannya, di share aja ini link live-nya kayak gitu ya. Biar teman-teman kalian juga bisa aware sama kalau kita ada live nih di Kota Gede Jewelry seperti itu. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Yuk mari kita langsung mulai aja materi live kali ini ya. Langsung kita mulai aja materi live kali ini. Apa sih Kak materi live-nya malam ini gitu ya. Yang baru bergabung langsung aja join. Jangan lupa calonnya, temennya yang mau nikah di share ya, biar bisa menyimak bareng-bareng gitu ya. Bisa nyimak bareng-bareng dan bisa menentukan kira-kira langsung udah boleh bahas tuh di komen ya. Boleh banget kalian bahas di komen sama calon kalian ya. Kira-kira nanti kita pakai bahannya apa ya? Kira-kira nanti kita pakai desain yang apa ya? Kayak gitu. Boleh banget yuk di share ya pasangannya biar sama-sama nonton live-nya Kota Gede Jewelry. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Bisa kirim ke luar negeri nggak Kak? Bisa ya Kak ya? Kirim ke luar negeri? Oh, lagi nggak bisa. Lagi full ya berarti ya nih untuk orderannya. Lagi full order ya, jadi kita belum bisa nih Kak Caca. Kak Caca kira-kira dari mana nih lokasinya? Kak Caca dari luar negeri ya? Kalau di luar negeri kita biasanya bisa Kak Caca, cuman emang kita lagi full banget ini orderannya ya. Menjelang 2024 ini ternyata banyak banget yang mau menikah ya, melangsungkan niat baik kayak gitu ya. Jadi nanti ditunggu update-nya aja Kak Caca ya. Kak Caca bisa tuh chat Minko, siapa tahu nanti kita bakalan bisa tuh ya untuk ada slot pengiriman ke luar negeri seperti itu ya Kak Caca. Jadi nanti Kak Caca habis live ini berakhir bisa langsung chat Minko ya, nanti biar bisa diinfokan lebih lanjut sama Minko untuk prosedur kirim ke luar negeri seperti apa. Terus bisa dikabarin nanti kalau udah mulai bisa kirim ke luar negeri seperti itu ya. Yang mau tanya kayak Kak Caca sama Kak Ahmad tadi boleh banget ya, langsung ditanyain aja di kolom komentar, nanti bakalan aku jawabin satu persatu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sepertinya sudah mulai rame nih untuk live malam ini. Nah, malam ini aku itu bakalan bahas hal yang menarik banget dan jarang banget nih terlintas di pikiran kita sebagai customer yang mau beli cincin.
gitu ya. Nah, materi malam ini adalah pentingnya ukuran jari dalam menentukan berat cincin. Tuh, siapa yang udah kepikiran? Aku jamin di sini jarang ya yang kepikiran, termasuk aku. Aku kalau beli cincin itu nggak kepikiran terkait yang barusan aku sampaikan ya. Jadi ukuran jari itu penting loh ternyata dalam menentukan berat cincin gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian beli cincin itu kan ada beratnya ya, berapa gram seperti itu. Nah, itu juga penting loh. Ukuran jari itu penting dalam menentukan berat cincinnya ya. Siapa yang nggak kepikiran nih, termasuk aku juga nih nggak kepikiran, karena aku lebih biasanya kalau aku ya itu yang penting suka sama desainnya, sama pas sama cincinnya, sama jarinya kayak gitu. Nah, malam ini bakalan aku share, aku kupas habis nih tentang pentingnya ukuran jari dalam menentukan berat cincin. Aku ini termasuk yang sulit ya, sobat KG Jodoh. Kalau nyari cincin tuh sulit banget karena jari aku tuh kecil. Jari aku tuh kecil banget ya teman-teman ya. Kadang tuh kalau misalnya emang aku beli cincin yang udah ready stock gitu, itu tuh pakai ukuran baby karena saking kecilnya jari aku. Nah, maka dari itu aku kalau pas ketemu nih sama Kota Gede Jewelry itu kayak match banget, karena di Kota Gede Jewelry sendiri dia bisa custom sesuai dengan ukuran jari kamu. Nah, di live yang sebelumnya itu aku udah pernah tuh bahas terkait ukuran cincin ya. Aku pernah bahas tuh tentang ukuran cincin. Jadi di Kota Gede Jewelry ini keuntungannya dia juga punya alat ukur sendiri yang lebih akurat ya, alat ukur sendiri yang lebih akurat, jadi benar-benar bisa sesuai sama jari kalian, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan kayak gitu ya. Apalagi kan kalau untuk cincin nikah nih sobat KGJ ya, cincin nikah itu kan daily ya, setiap hari dipakai dan pengennya tuh bener-bener dipakai terus ya tiap hari ya. Jadi kalau bisa tuh yang pas kayak gitu, jangan sampai kebesaran ataupun kekecilan. Nah, kalau kalian order di Kota Gede Jewelry itu kelebihannya salah satunya adalah bisa disesuaikan dengan ukuran jari kalian, karena kita punya ukuran jari yang ini banget ya, yang pas banget ya gitu, yang detail kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa diukur dulu jarinya biar nanti pas sama ukuran jari kalian, nggak kebesaran sedikit pun dan nggak kekecilan, karena kita akurat ya untuk pengukuran jarinya seperti itu. Nah, buat kalian nih yang mau menikah ya, jangan lupa pasti nggak lupa sih kalau mau nikah ya, apalagi mau lamaran itu pasti harus menentukan dulu bentuk cincinnya seperti apa, kemudian mau pakai bahan apa kayak gitu ya. Nah, jangan lupa ada hal penting yang sering dilupain nih saat milih cincin bagi teman-teman semua, karena termasuk aku ya itu selalu milihnya tuh yang penting desainnya aku suka, kemudian bahan dan juga pas sama jari aku. Nah, padahal ada hal penting yang perlu kalian pikirin juga nih sebelum milih cincin, yaitu gramasi cincin ya. Nggak boleh sembarang loh untuk gramasi cincin ini. Jadi kalau jari kamu berukuran besar, sebaiknya pilih cincin dengan gramasi 4-5 gram ya, 4-5 gram. Kenapa? Karena ini bukan hanya soal estetika, tapi juga soal keawetan cincin itu sendiri. Kayak tadi ya, kalau cincin nikah pengennya kan dipakai setiap hari ya kan. Nah, penting banget kalian itu juga harus mikirin terkait gramasi cincin tadi, yang jarang banget orang-orang itu terlintas gitu ya. Kayak biasanya tuh orang-orang kan ngelihatnya dari desainnya, terus bahannya, warnanya seperti itu ya. Nah, jangan lupa nih sobat KGJ semuanya, gramasi cincin itu juga penting banget buat kalian sebelum memilih cincin. Jadi jangan sembarangan ya. Seperti yang tadi ini aku ulang lagi, kalau jari kalian tuh berukuran besar, untuk gramasi cincinnya sebaiknya pilih yang 4-5 gram. 4-5 gram ya. Nanti aku kasih lihat sampel cincinnya ya. Nanti aku bakalan kasih lihat sampel cincinnya yang gramasinya tuh 4-5 gram gitu. Jadi bukan hanya terkait estetika aja, tapi gramasi sendiri itu nanti bisa menentukan keawetan cincin kalian gitu. Siapa sih yang nggak pengen cincinnya awet kayak gitu kan teman-teman. Jadi kalian juga harus mulai pikirin tentang gramasi cincin yang kalian pilih seperti itu ya. Bila gramasi beratnya itu terlalu sedikit atau kurang dari semestinya, kayak tadi ya, kalau ukuran jari kalian itu besar, disarankan sama Minko nih ya 4-5 gram
ya. Beratnya 4-5 gram. Kalau misalnya nanti terlalu sedikit atau tidak semestinya, nanti resikonya cincin agak tipis, dan kalau dipakai dengan waktu yang lama itu resikonya retak gitu. Terus juga kalau terbentur itu mudah penyok karena terlalu tipis cincinnya kayak gitu. TPI ya, gimana Kak Salmangkang? Selamat bergabung ya. Kak Salmangkang baru aja gabung ya. Jadi aku dari tadi tuh baru aja mulai juga sih ya, lagi jelasin tentang pentingnya ukuran jari dalam menentukan berat cincin ya, karena untuk hal tersebut itu jarang banget terlintas di pikiran-pikiran kita semua ya sebagai customer yang mau beli cincin, karena kita hal utama yang dilihat itu adalah desain biasanya gitu ya. Nah, gramasi cincin ini juga penting banget untuk menentukan keawetan cincin kita kayak gitu ya, untuk menentukan keawetan cincin kita. Oke, jangan sampai nanti terlalu tipis ya cincinnya. Kalau cincinnya terlalu tipis karena tadi kita tidak mementingkan gramasi, itu bisa mengakibatkan dia ketika terbentur itu mudah penyok seperti itu. Jangan sampai mudah penyok ya teman-teman ya. Kalau punya cincin kan pengennya yang awet ya. Nah, nih bisa nih dijadikan patokan kalian kalau lagi milih cincin. Jangan lupa gramasinya juga dipikirin gitu ya. Oke, lanjut. Kenapa sih Minko kok nggak boleh kurang dari 4 gram? Nah nih, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus 4 gram cincin itu? Padahal jari aku kecil dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini penting banget nih guys, karena kalau kurang dari 4 gram, cincin bisa rentan rusak, penyok, atau bahkan patah. Tuh udah parah banget ya kalau sampai patah, itu berarti benar-benar tipis banget tuh cincinnya. Nah itulah alasannya kenapa ketika kalian memilih cincin itu harus diperhatikan juga gramasinya teman-teman. Jangan sampai kurang dari 4 gram, karena kalau kurang dari 4 gram itu bisa mengakibatkan mudah penyok, rentan rusak, dan juga bisa patah kayak gitu. Selain itu, bentuk cincin juga bisa jadi kurang proporsional dan gak seimbang dengan ukuran jari kamu kayak gitu ya. Nah makanya itu penting banget teman-teman kalian itu melihat atau mempertimbangkan juga terkait gramasi cincinnya ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman ya. Mungkin ada yang baru aja gabung terus masih bingung, ini Minko bahas apa ya. Nah ini aku ingetin lagi ya, 4-5 gram ya. Ini aku ingetin lagi ya, jadi Minko lagi bahas terkait pentingnya ukuran jari dalam menentukan berat cincin seperti itu. Nah biasanya terkait gramasi cincin itu jarang banget terlintas di pikiran orang-orang yang pengen beli cincin gitu kan. Biasanya kan kalau mau beli cincin tuh yang dilihat desainnya, termasuk kayak aku. Nah jadi ini aku lagi bahas nih, sebisa mungkin saran dari Minko, kalau kalian mau order cincin itu jangan sampai kurang dari 4 gram. Kenapa kok nggak boleh, kok bukan nggak boleh sih, disarankan jangan sampai kurang dari 4 gram. Karena kalau kalian order cincin yang di bawah 4 gram itu rentan rusak, kemudian mudah penyok, dan juga bisa jadi patah seperti itu ya, karena saking kecil gramnya kayak gitu nih. Sobat KGJ ya. Terus juga bisa jadi kurang proporsional dan gak seimbang dengan ukuran jari kamu. Tapi itu belum semua nih. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu kenapa cincin nikah sebaiknya padat dan gak berongga ya. Ini kan ya? Yang padat kan? Oh ini ya. Oke, nih Minko kasih tahu ya sampel cincinnya yang padat tuh kayak gimana sih? Emang yang padat tuh kayak gimana Minko? Nah ini ya, buat kalian yang nontonin live-nya Kota Gede Jewelry ini beruntung banget nih, karena kalian benar-benar bisa mempersiapkan lebih apa ya, lebih dalam ya dalam mencari cincin gitu. Nah tadi ya Minko sudah sampaikan kalau kalian mau order cincin nikah itu Minko sarankan kalau bisa yang padat, jangan sampai yang berongga. Yang padat kayak gimana? Yang padat itu kayak gini nih, Sobat KGJ ya. Yang padat itu kayak gini, jadi full padat kayak gini ya. Ini dijamin awet sih Sobat KGJ, karena
dia tidak mudah penyok, tidak rentan patah juga ya, tidak rentan rusak. Seperti ini nih detailsnya nih Sobat KGJ ya. Nah ini kalau yang contoh yang aku bawa, dia itu ada ukiran namanya. Nah kalau misalnya kalian mau custom pakai ukiran nama, boleh banget ya. Kalau mau pakai ukiran nama kalian, nanti disampaikan aja ke Minko kira-kira mau dikasih ukiran namanya siapa kayak gitu ya. Nah ini juga bisa nih kalau mau yang aksara Jawa seperti ini ya. Ini sebenarnya aku bawa ini tuh dia ukiran namanya tuh pakai aksara Jawa nih, pas banget buat mas-mas Jawa nih ya. Yang mau nikah sama mas-mas Jawa bisa nih ya, pengen ada unsur-unsur Jawanya gitu di cincin nikahnya, pakai ukiran nama dengan aksara Jawa seperti itu ya. Nah ini adalah sampel cincin yang padat dan tidak berongga. Nah kalau yang berongga kayak gimana nih Minko nih ya. Yang berongga tuh seperti ini, jadi sangat-sangat tipis banget ya. Ini rentan patah nih, apalagi kalau untuk cincin nikah ya. Cincin nikah itu kan sering dipakai ya tiap hari gitu. Jadi sangat-sangat Minko sarankan kalian kalau mau order cincin yang padat seperti ini, tidak yang seperti ini kayak gitu ya. Ini yang contoh berongga, ini contoh yang padat kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Buat nanti yang ketinggalan bakalan Minko ulang lagi kok, tenang aja ya. Nanti bakalan Minko jelasin lagi sampelnya mana yang padat, mana yang berongga seperti itu. Oke. Nah, alasannya sederhana nih teman-teman. Cincin yang padat itu lebih kokoh dan tahan lama. Bayangin deh, cincin yang akan menemani perjalanan panjangmu setiap hari dipakai kayak gitu ya. Nah itu ternyata mudah rusak, rentan penyok kayak gitu ya. Jadi kan pengennya itu yang kuat dan tahan banting ya kan, apalagi dipakai setiap hari. Apalagi kalau buat cowoknya nih ya, para calon suami nih. Biasanya kalau calon suami atau cowok-cowok itu kan lebih sering beraktivitas di outdoor seperti itu ya. Jadi emang disarankan banget sama Minko kalau mau order cincin itu yang padat seperti ini ya. Jadi nggak mudah penyok dan kuat tahan banting seperti itu. Nah maka dari itu cincin model Kota Gede Jewelry itu elegan, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis alias pas di jari kayak gitu. Nah bila dipakai tuh rasanya tuh pas gitu ya, nggak yang kerasa ketebalan, nggak kerasa ketipisan gitu ya. Kalau ketipisan juga kayaknya nggak kerasa kalau lagi pakai cincin ya. Oke, ini ada pertanyaan, aku selingi dulu ya dengan pertanyaan supaya nanti pertanyaannya nggak tenggelam. Buat yang lain yang pengen tanya-tanya juga boleh banget ya, langsung di komen aja di kolom komentar. Spill budget 5 juta dong. 5 juta untuk couple atau untuk yang ini nih, yang sendiri nih. Kalau yang couple 5 juta Oke, biar dicariin dulu ya sama Minko. Sambil menunggu dicariin untuk sampel cincinnya, Kak Imam, spill budget 5 jutanya ini untuk yang couple atau yang sendiri nih, Kak Imam? Yang 5 jutanya yang couple atau yang sendiri nih Kak Imam? Ya, aku bisa diinfoin ya biar nanti aku spillnya nggak salah gitu, bisa sesuai sama yang emang Kak Imam pengen tanyain gitu. Kak Imam dari mana nih? Kak Imam dari mana? Ini ya? Bisa 5 juta. Ini 5 juta. Satu pasang gini. Segini ya. Bisa. Minko ya. Oke. Kak Imam, karena Kak Imamnya belum respon ya. Ini aku langsung aja spill yang couple, satu set nih ya. Langsung aku spill satu set couple. Jadi buat kalian, teman-teman sobat KGJ yang emang penasaran budget 5 juta dapat apa Kak? Budget 5 juta di Kota Gede Jewelry dapat apa? Dapat kayak gimana gitu ya. Nih, langsung disimak aja. Di-share boleh juga ya. Di-share untuk link live-nya di-share ke teman-teman biar nanti mereka juga tahu nih di Kota Gede Jewelry itu kalau 5 juta, budget 5 juta tuh dapatnya kayak gimana? Cincinnya kayak gitu ya. Nah, seperti ini nih sobat KGJ semuanya yang penasaran. Ya, untuk budget 5 juta kalian sudah bisa dapatkan satu set couple cincin seperti ini ya. Nah, untuk yang cowoknya bisa pakai yang cincin seperti ini tadi sudah aku spill ya, yang padat tadi. Kemudian untuk ceweknya bisa nih pakai yang ini. Ya, dia modelnya kayak V gitu. Cincinnya kayak gini nih, aku coba pakai ya.
aku coba pakai nih seperti ini bentuknya ya. Looknya kayak gini nih Kak dan teman-teman semuanya. Hong Kong hadir Kak. Waduh, jauh banget nih Kak Sri ya. Salam dari Indonesia nih Kak Sri. Kak Sri emang asli Indonesia atau gimana nih Kak? Di Hong Kong main-main Kak ke Indonesia ya. Nanti main ke Kota Gede Jewelry. Di sini banyak banget untuk pilihan cincinnya, bisa di custom juga nih Kak Sri ya. Ajak juga teman-teman yang dari Hong Kong untuk order di Kota Gede Jewelry ya Kak Sri ya. Nih untuk looknya seperti ini, look dari cincin budget 5 juta tadi ya. Untuk ceweknya tuh manis banget ya, cakep banget. Ukurannya nanti bisa disesuaikan, tenang aja karena di sini bisa custom ya teman-teman ya. Pokoknya yang penasaran order cincin tuh di Kota Gede Jewelry, budgetnya berapa sih gitu. Pokoknya bisa kok disesuaikan sama budget kalian, tenang aja ya. Bisa banget disesuaikan sama budget kalian. Terus caranya gimana Kak kalau mau ordernya disesuaikan sama budgetnya kita? Tinggal langsung chat aja sama Minko ya. Nanti konsultasi aja di sana apapun yang pengen kalian tanyakan terkait cincin custom yang pengen kalian pesen gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal sampein aja tuh sama Minko budget kalian berapa kayak gitu. Nah, ini dia untuk look yang cowoknya kayak gini ya kalau dipakai. Jadi kalau yang cowoknya lebih padat karena kan kalau cowok sendiri emang dia lebih sering ya beraktivitas di outdoor seperti itu. Jadi untuk look dari cincin cowoknya nanti seperti ini ya, rekomendasi dari Minko. Yang tadi nanya atau yang baru bergabung mungkin tadi sempat terlambat dikit ya. Ini Minko ulang. Jadi yang tadi ada yang nanya budget 5 juta spill dong dapet cincin kayak gimana? Nih Minko spill ya. Minko spill seperti ini. Yang tanya 5 juta dapat cincin kayak gimana aja. Yang cowoknya nanti bisa pakai cincin yang seperti ini. Kemudian yang ceweknya bisa pakai cincin yang seperti ini. Ini manis banget loh yang ceweknya. Yang ceweknya ini manis banget, aku aja kepengen nih. Lucu banget, gemes banget ya. Cincinnya tuh elegan dan bisa disesuaikan sama jari kalian ya, karena kan kita bisa custom untuk size jarinya gitu ya. Dia modelnya V gitu sama ada permatanya satu di atas kayak gini ya. Oke. Sudah tanya-tanya sih sama salah satu adminnya, tapi budgetnya belum memadai Kak. Aku doakan ya Kak Sri ya, nanti di tahun depan bisa segera tercapai, terkumpul untuk budgetnya dan bisa langsung segera order di Kota Gede Jewelry ya Kak Sri ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, belum ada ya. Yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung ditanyain aja. Oke, kita bisa lanjut yuk ya. Pokoknya kalau ada yang tanya nanti langsung aku selingi sama jawaban ya, biar nanti pertanyaannya nggak tenggelam terlalu jauh gitu. Oke, kita lanjut nih ya. Jadi teman-teman, karena kalian sudah aku spill ya tadi ya, ada satu hal penting yang perlu kalian pikirin juga nih. Selain desain, bahan gitu ya, size, ternyata ada satu hal juga yang sering banget kelupaan sama teman-teman sobat KBJ dan teman-teman yang lain, itu terkait gramasi cincin ya. Gramasi cincin ini yang sering banget skip karena udah langsung milih desain gitu ya. Kita langsung udah aku lebih milih desainnya yang ini deh tanpa mikirin gramasi. Padahal gramasi itu juga penting banget kita pertimbangkan seperti itu ya sobat KGJ ya. Oke, lanjut. Karena udah Minko spill pentingnya gramasi, jadi mulai sekarang jangan cuma lihat desain cincinnya aja ya, tapi juga diperhatikan terkait gramasi cincin yang sesuai dengan ukuran jari kalian kayak gitu ya. Kayak aku sendiri sih sebenarnya juga lebih seringnya tuh ke distract sama desain sih gitu. Tapi karena aku udah mulai tahu sekarang ternyata ada hal yang penting yang perlu dipikirin juga, itu adalah gramasi. Jadi aku juga harus mulai mikirin gramasi juga nih, biar cincinnya itu yang dipakai tuh awet. Apalagi cincin nikah ya sobat KGJ ya. Kalau bisa kan emang awet ya kalau cincin nikah, karena kan dipakainya tiap hari. Apalagi yang sering beraktivitas di luar, outdoor kayak gitu kan, cincinnya mungkin sering tergores benda yang keras, kemudian sering dilakukan aktivitas yang mungkin ekstrim gitu ya. Jadi cincinnya kalau bisa yang padat. Kalau saran dari Minko itu,
Kalau kalian mau awet, cincinnya harus yang padat kayak gitu ya. Jangan lupa setelah nonton live dari KGJ ini, kalian juga harus mulai pikirin terkait gramasi cincin ya. Jangan cuma mikirin desainnya aja, jangan cuma lihat desainnya aja, tapi juga harus mulai lihat gramasinya juga, seperti itu ya. Pastikan gramasi cincin yang kalian pilih itu sesuai dengan ukuran jari kalian ya teman-teman. Dan ingat, cincin yang padat itu investasi buat masa depan, bikin pernikahan makin berkilau. Seperti itu sobat KGJ ya. Pokoknya setelah nontonin live-nya KGJ malam ini, itu harus mulai dipikirin tuh sama pasangan ya. Oh iya, ternyata kalau milih cincin itu harus mikirin gramasi juga loh, kayak gitu ya. Siapa tahu pasangannya tadi belum sempat nonton live-nya KGJ, jadi bisa kalian spill juga ke teman-teman kalian gitu ya. Kalau mau milih cincin itu harus pikirin gramasinya juga. Oke, ada pertanyaan, yang padat gramnya dari berapa emang Kak? Nah, tadi sudah Minko spill ya. Jadi Minko sangat sarankan jangan kurang dari 4 gram Kak Leoni ya. Jangan kurang dari 4 gram Kak Leoni ya. Kalau bisa jangan kurang dari 4 gram. Nah, kalau udah di atas 4 gram itu aman sih Kak Leoni ya. Harusnya aman ya. Disesuaikan dengan ukuran jari kalian juga ya. Nih, kalau contohnya sampel cincin yang padat itu seperti apa? Seperti ini Kak Leoni ya. Cincin yang padat itu nanti seperti ini sampelnya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung belum nonton ya tadi sampelnya kayak gimana. Nih, sampelnya kayak gini ya. Untuk cincin yang padat itu contohnya seperti ini. Tuh ya, ini padat, gramnya di atas 4 gram. Kalau mau aman, cincinnya di atas 4 gram. Yang mau nikah tuh siapa Kak? Mungkin Kak Joni mau nikah belum nikah? Belum nikah, mau nikah atau belum nih ya? Bisa dipilih-pilih dulu cincinnya sambil nunggu jodohnya Kak Joni ya. 4 gram emas putih berapa ya Kak? 4 gram emas putih sebentar ya. Minko cek dulu untuk harganya nih Kak Leoni. Atau Kak Leoni kalau pengen yang puas bisa langsung chat Minko aja. 5 juta single. Oke. Untuk 4 gram emas putih mulai dari 5 juta ya. Mulai dari 5 juta Kak Leoni ya. Mulai dari 5 juta. Yang ini ya mulai dari 5 jutaan, tapi kalau sepasang jadi mulai 4 jutaan itu cincin. Oke. Nih aku kasih detailnya lagi Kak Leoni ya. Aku kasih detailnya lagi. Jadi untuk emas putih itu di 4 gramnya itu start from 5 juta kalau single. Kalau Kak Leoni mau sekalian ordernya satu set couple sama pasangannya, itu start from 4 juta satu cincinnya. Kayak gitu ya Kak Leoni. Kira-kira Kak Leoni mau ordernya single atau couple nih Kak Leoni ya. Bisa banget kalau mau lebih detail lagi, lebih lanjutnya lagi, Kak Leoni bisa langsung konsultasi aja sama Minko. Cara konsultasinya gimana Kak? Cara konsultasinya bisa langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya Kota Gede Jewelry ya. Jadi habis ini bisa langsung cek aja tuh profil Instagramnya Kota Gede Jewelry, terus dicek di bagian bio Instagramnya, di situ ada link ya, bisa diklik kemudian di chat aja Minkonya. Nanti kalian bisa konsultasi sepuasnya di sana, apapun yang pengen kalian tanyakan terkait persiapan pembelian cincin kalian. Cakep banget Kak, iya dong Kak Abdul. Gimana Kak Abdul, udah mulai ngincer cincin yang mana belum nih di Kota Gede Jewelry ya? Tadi sudah menyimak belum materi live malam ini Kak Abdul? Jadi malam ini tadi aku itu kasih materi terkait pentingnya ukuran jari dalam memilih berat cincin kayak gitu ya. Gramasi cincin tuh penting banget. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman ya? Sebelum aku close nih untuk live-nya. Kira-kira ada pertanyaan belum dari ada pertanyaan enggak dari teman-teman nih ya sebelum aku close untuk live-nya. Pokoknya malam ini aku ringkas lagi ya. Untuk materi live malam ini sambil aku closing ya. Jadi materi live malam ini adalah aku tadi membahas terkait gramasi cincin
ya. Saran dari Minko untuk kalian yang mau membeli cincin, apalagi cincin yang untuk cincin nikah, itu jangan sampai kurang dari 4 gram ya. 4 gram berapa karat kak? 4 gram berapa karat? 9. 4 gram 9 karat Kak Leoni ya. Nanti Kak Leoni kalau emang masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung aja chat Minko ya Kak Leoni ya. Chat Minko nanti bisa ditanyakan apapun yang pengen Kak Leoni tanyakan terkait persiapan pembelian cincin Kak Leoni ya. Oke, jadi sangat aku sarankan teman-teman mungkin yang baru bergabung, kalau mau beli cincin, apalagi untuk cincin nikah, itu sebisa mungkin diperhatikan juga gramasinya ya, jangan sampai kurang dari 4 gram. Jangan sampai kurang dari 4 gram, karena kalau kurang dari 4 gram itu nanti kelemahannya bisa gampang rusak, gampang rapuh, seperti itu ya. 4 karat kisaran harga berapa kak? 4 karat nggak ada ya? 9 ya minimal. Kak Zul untuk 4 karat untuk 4 karat kita belum ada nih ya, di kota Gede Jewelry belum ada. Kak boleh lihat cincin yang diukir aksara Jawa, pas banget nih aku lagi megang. 9 karat harga berapa? 9 karat yang apa nih kak? 9 karat yang emas putih kita start from 5 juta. Kita start from 5 juta Kak Zul. Kak Zul kira-kira mau ordernya yang single atau couple? Kalau single nanti untuk yang emas putih 9 karat itu ada di start from 5 juta. Kalau Kak Zul mau sekalian order yang couple, nanti per cincinnya start from 4 juta. Nah nih Kak Endah ya, untuk cincin yang diukir aksara Jawa kelihatan gak ya? Kayaknya kurang kelihatan sih. Atau bisa langsung cek aja di profile Instagram Kota Gede Jewelry ya. Kayaknya baru juga post tuh terkait cincin yang diukir pakai aksara Jawa. Ada kok kak ya, di storynya juga ada. Story Kota Gede Jewelry ada tuh ya, cincin yang diukir pakai aksara Jawa. Jadi nanti Kak Endah bisa lihat secara detail lagi ya, karena kalau di live mungkin agak kurang terlihat. Kak Endah bisa langsung cek Instagram atau story-nya Kota Gede Jewelry aja. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan dari Sobat KGJ, mungkin aku cukupkan dulu untuk live kali ini ya. Wah seru banget nih live-nya kali ini, rame banget ya live-nya kali ini. Nah mungkin aku cukupkan dulu. Oh, kayak ada pertanyaan lagi, PO berapa hari kak? PO-nya sebulan ya? PO-nya kurang lebih 30 hari Kak Endah ya. Kak Endah dan teman-teman yang lain mungkin kalau masih ada pertanyaan ya, bisa langsung aja chat ke Minko. Untuk linknya ada di bio Instagram ya. Langsung di chat aja Minkonya, ditanya-tanya apapun yang pengen kalian tanyakan. Seperti itu, oke? Oke, mungkin aku cukupkan dulu untuk live malam ini ya teman-teman ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di live berikutnya. Dipantengin terus aja, Instagramnya Kota Gede Jewelry, karena nanti bakalan ada info terlebih dahulu untuk live-nya. Oke, terima kasih yang sudah nontonin live-nya Kota Gede Jewelry dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di live berikutnya ya Sobat KGJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.